Bursa Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia pagi ini bergerak menguat, sementara nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika. Apa saja yang terjadi sesungguhnya di bursa saham dan juga pasar valuta? Kita bergabung bersama Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, indeks di belakang Anda saya lihat sudah naik 0,7% dan nilai transaksi tercatat 1,4 triliun. Tapi beberapa orang mengatakan apa yang terjadi di bursa ini rawan pelemahan atau profit taking. Bagaimana, Mercy? Betul sekali Leo, pada pembukaan perdagangan pagi hari ini, indeks harga saham gabungan menguat. Terjadi technical rebound setelah IHSG melemah sampai 1,4% pada perdagangan kemarin. Kita juga lihat sebuah sektor saham bergerak menguat. Dan penguatan paling tinggi terjadi pada sektor teknologi sampai 2,8%, diikuti oleh sektor properti dan juga infrastruktur yang naik sekitar 1%. Dan kalau kita lihat pagi hari ini saham finance juga mengalami penguatan 0,4% setelah kemarin turun dalam sampai 1,7%. IHSG pun naik 0,69% atau naik 41 poin di level 6.068. Dan penguatan pada pagi hari ini juga terjadi karena investor asing banyak melakukan pembelian di pasar saham Indonesia. Meskipun masih tipis net foreign buy-nya yaitu 25 miliar di semua pasar, namun ini merupakan indikasi positif bagi IHSG. Melihat kemarin terjadi net foreign sell, investor terus menjual saham sehingga tercatat net foreign sell sampai 500 miliar di semua pasar. Dan kalau misalkan dilihat secara teknikal, Leo dan pemirsa, sejumlah analis mengatakan bahwa sebenarnya secara teknikal IHSG hari ini masih berpotensi melemah. Karena kemarin kalau kita lihat confident masyarakat untuk berbelanja masih rendah. Pada bulan Agustus 2021, indeks keyakinan konsumen berada di angka 77,3 atau lebih rendah dari bulan Juli kemarin yang berada di angka 80,2. Di mana konsumsi masyarakat, confidence masyarakat untuk berbelanja ini menjadi salah satu hal yang dilihat oleh investor, mengingat 50-60% ekonomi Indonesia berasal dari belanja rumah tangga. Dan kalau kita lihat juga permintaan kredit pada bulan Juli 2021 turun 0,3% dari bulan sebelumnya. Padahal pada bulan Juni permintaan kredit sudah naik 1,2%. Sehingga ini menyebabkan profit taking pada saham perbankan pada perdagangan kemarin. Dan perlambatan ekonomi pada bulan Juli dan Agustus memang disebabkan oleh varian Delta COVID-19 yang berusaha untuk dicegah penyebaran oleh pemerintah sehingga terjadi pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat. Dan kalau kita lihat di bursa utama kawasan Asia, pergerakannya juga cenderung melemah karena data inflasi Tiongkok yang hanya tumbuh 0,85% di bulan Agustus atau lebih rendah dari ekspektasi pelaku pasar yang berharap inflasi di Tiongkok bisa mencapai 1%. Indeks Nikkei pagi hari ini melemah 0,45% dan indeks Hang Seng turun paling dalam pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, yaitu turun sampai 1,03%. Saham-saham di indeks Hang Seng kembali anjlok, terutama untuk saham game atau perusahaan yang menyediakan jasa permainan. Setelah perusahaan ini dipanggil oleh pemerintah Tiongkok dan diminta untuk mengurangi waktu permainan anak di bawah umur, setelah pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan aturan bahwa anak di bawah 18 tahun maksimal bermain gamenya hanya 3 jam dalam kurun waktu 1 minggu. Dan indeks trade time Singapura kalau kita lihat berhasil menguat tipis 0,12%. Dan indeks di Eropa pada perdagangan kemarin, FTSE 100 dan di Jerman, The DAX ini juga mengalami pelemahan masing-masing 0,75 dan 1,47%. Sementara indeks di kawasan Amerika Serikat juga pergerakannya melemah. Dow Jones turun 0,2%, S&P 500 melemah 0,13%, dan Nasdaq Composite melemah sampai 0,57% karena ada masalah ketenagakerjaan di Amerika Serikat, di mana lowongan pekerjaan menyentuh level tertingginya sejak tahun 2000. Pada bulan Agustus kemarin ada 10,9 juta lowongan pekerjaan di Amerika Serikat. Namun perekrutan atau hiring sangat rendah, yaitu hanya 6,7 juta, tidak seimbang dengan permintaan tenaga kerja di Amerika Serikat, sehingga dikhawatirkan dapat membuat gejolak ekonomi di Amerika Serikat. Dan untuk pergerakan IHSG sendiri memang saat ini masih terjadi technical rebound, namun kita akan sama-sama pantau, Leo dan pemirsa, bagaimana pergerakannya sampai penutupan perdagangan nanti. Dan untuk range pergerakan IHSG pun akan berada antara 6.000 sampai 6.172. Leo.
Data ekonomi yang tidak terlalu baik dan juga data ekonomi Eropa dan Amerika yang tidak begitu baik kelihatannya menguntungkan dolar terhadap rupiah. Apakah benar demikian, Mercy? Betul sekali Leo, kalau kita lihat pergerakan dolar Amerika Serikat dari kemarin sampai saat ini menguat dan rupiah pun melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saat pembukaan perdagangan, rupiah melemah 0,18% di posisi 14.275 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan saat ini yang sedang dipantau oleh investor adalah data serapan tenaga kerja di Amerika Serikat. Karena saat ini terjadi ketimpangan di mana lowongan pekerjaan sangat banyak, namun masyarakatnya tidak tertarik untuk melamar pekerjaan. Ekonom Ari Kunchoro menjelaskan bahwa saat ini stimulus ekonomi di Amerika Serikat sangat besar sehingga masyarakat di Amerika Serikat sudah bisa memenuhi kebutuhannya dengan stimulus tersebut dan tidak berminat untuk melamar pekerjaan. Dan hal inilah yang menjadi problem di Amerika Serikat dan menjadi perhatian investor saat ini. Bagaimana langkah kebijakan The Fed ke depannya, apakah akan segera melakukan tapering atau akan ditunda sampai akhir tahun 2021. Dan untuk pergerakan harga emas global sendiri pagi hari ini melemah karena dolar Amerika Serikat yang menguat sehingga membuat harga emas global menjadi lebih mahal, yaitu harga emas global melemah 0,18% seharga $1.790 per troy ounce, sementara harga emas antam dalam negeri masih naik 0,2% seharga Rp930.000 per gramnya. Dan kalau kita lihat pergerakan harga minyak global pagi hari ini juga menguat, WTI 0,09% dan minyak jenis Brent naik 0,15% sehingga dijual seharga 69 sampai 72 dolar Amerika Serikat per barel. Dan untuk range pergerakan nilai tukar rupiah sendiri hari ini akan berada antara 14.150 sampai 14.350 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian Leo, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy Wijaya melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.